Oke, selamat malam. Jadi hari ini gue mau install ini. Mau menjelaskan tentang tugas TR. Jadi di sini pakai aplikasi GNS3. Di sini mau jelasin sedikit dulu tools-toolsnya. Jadi kalian bisa download GNS3 ini dulu, terus kalian download juga VMware. Di sini VMware tuh harus bayar ya. Jadi kalian kalau mau dapat VMware ini kalian gampang tinggal cari aja cracknya di Google ya. Kalian cari aja VMware license code. Jadi kalian pas sudah install kan suruh masukin license code. Nah kalian bisa langsung cantumin aja gitu. Di internet tuh banyak gitu. Jadi kalian nggak usah takut gitu. VMware license code. Nih. Nah di sini nih ada, kalian bisa pakai ini. Terus kalian install nih tools-toolsnya. Jadi di sini gue bakal pakai Ubuntu server yang 16.04. Ini udah gue install. Terus yang kliennya pakai Ubuntu desktop juga yang 16.0. Ini pakai 20.04. Ya ini ya pakai yang 20. Nah, kalau udah kalian install di VMware Workstation, nah kita baru masuk sini. Nah, pertama-tama itu di sini tuh belum ada yang Ubuntu server sama Ubuntu client. Nah, yang dari ya tutorial yang dikasih tuh pasti nggak ada gitu jelasin cara masukinnya. Jadi sekalian aja gue jelasin cara masukinnya buat next gitu, kayak kalau ada yang mau nyari tutorial. Nah kalian bisa buka di edit preference, terus kalian bisa masukin itu. Jadi Ubuntu client sama Ubuntu server tuh di default aplikasi DGNS tuh belum ada, jadi kalian harus buka di sini dulu preference, kalian tambahin. Nah kalian masuknya yang di QEMU ini ya, QEMU ini. Nah kalian tambahin. Nah nambahinnya itu kalian new. Nah ini kalian masuk yang nomor 2. Terus kalian kasih nama nih, misalkan Ubuntu server gitu kan. Satu gitu, next. Kalian next lagi. Nah di sini kalian pilih yang VNC, kalian next. Nah di sini new image. Nah kalian browse. Nah kalian kan udah install yang di VMware, jadi kalian masuk ke pathnya. Jadi sini dia dapatkan C user OneDrive documents. Nah kalian masuk ke situ, pathnya ini kayak gini. Kalian udah masuk ke pathnya. Nah kalian cari yang VMDK. Nah kalian ini klik open. Di sini ada tanda X karena di sini udah itu ya. Saya masukin lah. Terus habis itu buat client server udah selesai kayak gitu cara nambahinnya. Terus habis itu kalian lanjut ke router. Nah router ini juga nggak dijelasin, jadi gue sekalian jelasin. Ini pakai yang Cisco C2691. Ini kalian filenya cari di internet. Jadi kalian cari Cisco ini ya, iOS image. Nah kalian download dari sini. Nih di sini. Di sini ada. Nah ini pokoknya di sini ada. Terus kalian download, terus kalian new aja, terus masukin ini yang di tengah, terus kalian next. Nah new image kalian browse, terus yang di downloadan tadi. Nah ini yang terusnya .image ini kalian oke, terus next aja. Udah gitu aja. Terus udah. Nah di sini kita bakal pakai topologi di sini kayak gini bentuknya. Nah tapi di sini server ini harus nyambung ke internet dulu, jadi dia harus ada NAT dulu. Tujuannya apa? Buat download. Nah di sini kan harus install, kita install Samba Apache, jadi dia harus pakai NAT dulu. Nah kita sekalian setting itunya dulu. Kita masuk ke yang QEMU ini, yang Ubuntu server, kalian edit. Di sini networknya langsung kalian jadiin 2 aja, terus kalian oke. Kalian apply, terus kalian oke. Terus kalian mulai bikin topologinya, tinggal seret-seret aja. Ubuntu server, Ubuntu client. Nah kayak gini. Terus yang ini ada 2. Nah ini kalau tampilan kalian jadi pas disambungin pakai ini. Nah di sini kan banyak nih, tapi tampilan defaultnya tuh nggak kayak gini. Nah, kalian bisa ubah caranya di configure ya. Nah di sini tuh ada, nah slot ini buat memperbanyak. Nah di sini kan kita bisa, nih aku milihnya yang 16E SW. Ini jadi nambahnya banyak banget tadi. Jadi fast Ethernet 01/0 sampai 16 kayaknya. Ini ada 16 Ethernet gitu. Nah ini yang di
wireless ini kalian pakai aja yang ini ya, 1T ini. Dia tujuannya cuman antar router. Jadi kalau antar router itu dia masuknya kan ke serial ya, ke serial. Nah, pertamanya itu belum ada, jadi harus diadain dulu. Caranya ya ini yang di sini kalian tambahin. Nah, terus kalau udah ini udah semua settingannya, kita langsung sambungin aja. Nah, di sini Ethernet 0 ke fast Ethernet, ini serial 0 ke serial 0, terus ini ke sini, ini enggak salah, tunggu, di sini ada switch, jadi di sini tambahin switch dulu, masuk yang GNS ya, GNS 3 VM ini. Terus udah Ethernet 0 ke sini, tunggu salah, oke. Terus ini ke sini, ini ke sini, udah ke connect semua. Kalian habis itu bisa langsung run aja. Oke, ini udah hijau semua ya, aman. Jadi terus kalian konfigurasi router dulu. Nah, di sini konfigurasi router kalian harus bikin VSLM-nya dulu. Ini kalian bisa cari tutorialnya di internet. Nah, di sini udah disiapin ya. Nah, kita kan cuman dikit nih, jadi kayak pakai yang kecil aja nih. Di sini cuman pakai hostnya 6 valid. Jadi ada 6 valid host yang ini buat penghubung. Jadi penghubung itu yang ini sama ini. Kalau kalian udah siapin, kalian buka ininya, terus kalian klik kanan konsol. Nah, ini nanti ada pop up gini. Aduh. Ini juga sekalian ya, konsol. Udah. Oke, udah kebuka R1 sama R2-nya. Terus kalian langsung ke VSLM. Ini VSLM kalian. Terus kita bakal masukin setting router dulu. Setting router tuh pertama dia harus nambahin IP router. Bentar. Ini udah. Kalian masuk conf T. Terus habis itu IP add. Masuk dulu ke INT F fast Ethernet 0/0. Terus baru IP add. Nah, di sini router 1 kita pakai yang ini ya, range pertama. Jadi 192.168.69.1. Nah, kalian juga masukin subnetnya 255.248. Di sini udah ke IP add. Nah, habis itu kalian no SH untuk restart gitu. Terus habis itu kalau udah, kalian masuk ke INT SE 0/0. Itu serial, jadi dia antar penghubungin ya, R1 R2. Nah, kalian pakai yang ini. Kalian masukin IP add 192.168.69.17 255.255.255.252. Oke, ini harus sesuai ya, subnet sama IP-nya sesuai catatan kalian. Udah in SE, kalian no SH lagi, kalian no SH, terus kalian exit. Nah, abis itu kalian harus setting DHCP pool server itu buat nambahin networknya. Di sini kan networknya router 1 itu pakai network ini 69.0. Jadi kalian masuk ke IP DHCP pool server. Nah, ini udah masuk. Terus kalian langsung aja IP add network, terus 192.168.69.0. Oke, udah sesuai, kalian enter. Terus masukin juga default router. Wait, ini harusnya pakai itu ya, subnet 248 gitu. Nah, terus kalian masukin default strip router. Kalian masukin IP router 1.69.1. Kalian enter, kalian exit. Oke, udah, kalian langsung ke router 2. Router 2 sama caranya conf T dulu. Bentar. Conf
T, terus kalian langsung int f0/0 IP add 192.168.69.9 ya, terus 255.255.255.248. Kalian enter, udah. Terus int se 0/0 enter lagi IP add 192.168.69.18, terus 255.255.255.252 enter, terus no sh. Oh ya, tadi harusnya yang di pertama juga no sh, tapi ya nggak apa-apa lah. Terus exit, terus kita ini masukin IP DHCP pool server, terus network 192.168.255.255.255.248, ntar terus default router 192.168.69.9. Oke, udah. Terus kalian exit. Udah exit, terus kalian bisa root dari R1 ke R2. Caranya IP root. Jadi kalian harus exit dulu ya. Exit, habis itu IP root. Terus IP network yang router 1 kita masukin 192.168.69.0 ya. Terus masukin juga subnetnya 248. Terus kita masukin jalurnya itu dia lewat yang ini SE00 R1. Jadi kita masukin yang titik 17 titik 168.69.17 dan enter. Udah, ini udah ke root. Kita masuk ke yang satu R1 ya. IP root masukin 192.168.69.8 255.255.255.248 192.168.69.18. Oke, enter. Udah. Terus kalian coba exit, terus kalian ping 168.69.8. Oke. Success rate is 0%. Ini berarti ada salah. 9.8. Coba kita ini kita exit dulu. Coba kita ping 192.168.69.0. Ini sudah 100%. Di sini masih 0%, berarti ini ada salah. Coba kita ulang routing. Const kita ulang root 192.168.69.255.248 Oke. Coba. Coba kita ping lagi. .8 Success rate is 69. Coba ini kayaknya tadi gara-gara kurang no sh, jadi kita ulang deh. IP coba kita lihat dulu. Wait, IP add ini int f0/0 IP add 192.168.69.9
255.248 no SH. Oke, udah. Coba kita exit lagi. Di sini udah, coba kita exit lagi. Coba kita ping lagi. Ping ulang. Oke, di sini udah. Jadi kalian tadi karena lupa no SH, jadi kalian jangan lupa habis nambahin IP kalian harus no SH. Udah, itu aja. Ini udah 100% semua. Ini 100%. Oke, kita bisa close. Oke, next kita bakal buka Ubuntu server. Caranya tinggal klik 2 kali aja. Nah, di sini kalian masukin loginnya. Di situ kalau udah masuk ke loginnya, kalian pertama kita bakal setting dulu. Oh iya, ini tadi kan belum dihubungin ke NAT ya, jadi kalian gak bakal bisa download. Karena di sini belum terhubung ke internet. Kalian silang dulu. Lupa tadi, jadi kita harus nambahin dulu NAT. Oke. Nah, ini masukin ke NS3 virtual machine. Oke aja. Di sini kalian hubungin hubungan terang. Nah, ini masukin ke NAT. Udah terhubung kan? Berarti kalian bisa mulai. Klik 2 kali. Tunggu. Oke, ribut dulu deh. File to set full message. Exit. Oke, kalian stop dulu aja. Terus kalian play lagi. Buka lagi. Tunggu, sabar. Udah, terus kita login ulang. Oke, ini udah. Terus kalian masuk ke sudosu. Masukin passwordnya. Udah masuk ke sudosu, langsung kita nano etc with nano /etc/network/interfaces. Oke, di sini ada tulisan-tulisan yang tidak dimengerti. Nah, kalian bisa komen dulu ini. Kalian hapus jadi NS3. Tapi ini di komen jadi nggak ngaruh, jadi nanti ngubahnya juga nggak masalah. Tapi di komen dulu, terus habis itu kalian tambahin NS4 wait auto NS4 eface NS4 inet DHCP. Oke, Ctrl X terus Y, enter. Udah, terus kalian bisa langsung ya mulai install aplikasinya. Sebentar, sebelum mulai install aplikasi kalian harus restart dulu pakai komen ini etc/init.d/networking restart. Kalian enter, terus tunggu oke. Udah oke, berarti kalian udah bisa download. Pertama kita install Apache. Ini harus urut ya. Caranya apt get install Apache 2 strip y. Oke, tunggu. Oke, ini dia installing dulu. Kalian tunggu sampai instalasi selesai. Oke, di sini instalasi Apache-nya udah selesai. Jadi kita bisa lanjut ke aplikasi selanjutnya. Kita bakal install Samba. Jadi kita apt get install Samba strip y. Terus kalian enter aja. Ya, kalian kalau misalkan kemarin misalkan kalian ngerjain ini terus kalian shutdown komputer Anda,
terus kan otomatis ini ke stop semua ya. Itu bakal ngulang lagi, kalian harus setting router sih. Tapi kalau settingan server sama kalian tuh bakal ke save, tapi kalau yang router tuh harus ngulang. Jadi kalau misalkan ngikutin tutorial ini ya harus sampai selesai sekalian gitu. Kalau enggak ya besok kalau kalian mau lanjutin lagi gitu, setting ulang router dong. Gitu sih. Oke. Jadi kita sambil nunggu sambanya. Oke, di sini sambanya udah terinstall. Jadi kita next install bin. Ya, jadi apt get install bin 9. Kan enter. Oke, ini Y, enter lagi. Oke, kita tunggu lagi. Oke, di sini udah selesai install bin 9-nya, kita langsung lanjut ke aplikasi selanjutnya. Sintaknya apt get install ini ya, php lib apache. Jangan sampai salah, php lib apache 2. Terus mod php, terus kalian spasi php mk lib php mysql php cgi php core spasi php json. Yeah. Oke. Oke, ini ada typo. Tunggu. Oke, di sini ada salah. Ini php terus spasi ya. php lib apache 2 kayak gini. Sekarang enter. Udah, ini udah bisa. Kalian tunggu lagi ini prosesnya sampai selesai. Aku pause aja. Oke, ini udah selesai instalasinya. Terus kita lanjut install MySQL ya. apt get install MySQL server MySQL client. Oke, udah, kalian tunggu lagi prosesnya. Di sini saya pause aja. Oke, di sini kalian disuruh masukin password ya buat MySQL-nya nanti. Jadi kalian masukin aja password, terus confirm. Oke, di sini kalian tunggu. Oke, di sini udah selesai. Terus kita lanjut. Tunggu, tadi terakhir install apa ya? Oh, MySQL itu ya, server. Oke, next kita install php myadmin. apt get install php myadmin. Oke, ini nunggu lagi. Oke, kita pause lagi. Oke, di sini ada pilihan ya. Pas kalian install php myadmin, kalian pilih yang apache 2. Terus kalian pencet spasi, terus kalian tap, terus kalian enter. Oke, tunggu. Oke, di sini ada pilihan lagi, configure database for php myadmin. Ini kalian yes aja. Terus kalian masukin password buat php myadmin. Oke, udah selesai. Berarti kita lanjut install proftpd. apt get install proftpd. Oke, ini. Oke, nunggu lagi. Oke, di sini ada pilihan. Kalian pilih yang standalone, terus kalian tap, terus oke. Oke, ini udah terinstall semua. Sekarang kita bakal nyoba buka servernya ini. Tapi sebelumnya kita bikin dulu indeks HTML-nya. Jadi oh ya, bentar.
Sebelumnya kalian ubah dulu nano etc network interfaces. Nah ini kalian ubah dulu, tadi kan ini di komen terus, jadi hilangin komennya, yang di bawah yang di komen. Oke udah, kalian Ctrl X terus Y terus enter. Kalau udah kalian restart lagi karena ini habis diganti settingannya sama etc init.d networking restart. Oke di sini udah, kalian bisa lanjut tapi coba di sini kita reboot dulu. Enggak reboot, maksudnya reboot ulang, bukan reboot berantem. Sambil menunggu ini restart ya, kalian pastiin nanti sebelum pas running klien ini kalian bakal pas ngasih RAM-nya kekecilan tuh dia bakal error nih. Tadi udah aku ganti. Jadi di sini kalian harus ganti dulu ya. Kan buka di preference, kan buka VMS ini ya yang klien ini. Nah, pertama tuh memori dia cuma kasih 256 MB, itu bakal crash, dia deadlock. Nah, deadlock tuh karena kurang RAM. Nah, kalian harus nambahin tuh. Nih, punya aku tak bikin 4 GB satunya. Satu PC. Jadi sini kalau run 2 berarti 8 GB RAM-nya. Kalian setting ini. Setting ini tuh kalau setting ini tuh bakal reset semua. Jadi kalian harus atur orang router lagi. Karena dia ke stop ya. GNS 3-nya ke restart, otomatis kan harus setting lagi. Nah, kalau punya aku udah aman, berarti kita langsung lanjut aja. Kita bikin login dulu. Bikin index.html ya. Jadi nano index. Wait, salah ya. Nano index.html. Kan bikin dulu aja HTML. Oke udah, Ctrl X Y enter. Oke, kalian udah buat index HTML nya, terus kalian copy aja. Caranya cp index .html var www html. Oke. Oh, ini dia harus sudo dulu ya, sudo terus masukin password. Oke, tulis ulang html var www html. Oke, ini udah kita copy. Kalian kalau mau cek tuh tinggal cd aja gini, cd ls tuh dia udah indeks html nya udah kita override dengan yang tadi kita buat. Terus kita langsung coba tes buka di kliennya ya. Di sini kalian, kalau kalian deadlock ya berarti itu ya, ulang. Ini kalian masukkan password. Oke, ini tadi udah dicoba, kita silang dulu aja biar ulang dari awal. Nah, ini kalian masukin nih, kalau kalian lupa tuh kalian bisa cek di sini if config. Oh, di sini dia 69.3 ya ternyata. Coba ya, bisa nggak ya? Atau 69.3? Dia server sih, tapi routernya dia tetap kepake yang 69.2 69.1 ya. Kalau ini nggak bisa berarti kita ganti 69.3. Oke, di sini udah ya. Oh, ternyata dia masuknya 69.3, makanya dia tadi lama ya. 9.2 tuh nggak bisa. Tuh dia puter-puter terus. Yang 69.3 tuh dia ke terbaca. Nah, di sini soalnya tulisannya nih 69.3, jadi kalian masukin 69. Ini soalnya dia dynamic, jadi bisa berubah-ubah gitu.
Nah terus kalian masuk ke php my adminnya, tinggal slash php my admin. Nah ini udah masuk php my adminnya. Di sini dua-duanya pakai Ubuntu ya, jadi sebenarnya DC1 aja udah cukup sih, soalnya dia kan sama-sama ya, enak, tidak sendiri-sendiri. Kalian kalau mau coba di klien yang kedua bisa juga. Oke, kita lanjut ya, kita buka Ubuntu server, kita bakal tuh FTP itu buat file transfer gitu, protokol. Kita pakai profTPD, berarti service profTPD restart. Oke, ini nge-lag sudah pasti. Oke, ini udah. Terus kalian buat dulu teks contoh gitu, misalkan nano apa txt, terus kalian tulis nama kalian contohnya. Udah kayak gitu aja lah, terus save text.txt. Oke, di sini udah, berarti kita coba langsung ke sini, kliennya. Terus kita coba ini, terus kalian masuk, coba kalian enter dulu. Kalau misalkan ini nggak bisa, berarti memang harus install FileZilla ya. Open link, coba. Oke, wait ya. Jadi ternyata ini kayak browser sih. Wait. Jadi kita harus install dulu FileZilla. Oke, lanjut yang tadi ya. Jadi tuh kalian kalau mau install FileZilla ini, kalian tuh pasti nggak bisa buka internet di Ubuntu client yang ini, karena dia cuma pakai satu network adapter. Nah, solusinya nih saya kasih tahu aja sekalian. Nah, ini kan yang sebelum saya ubah ya. Jadi dia cuma punya satu Ethernet. Nah, biar dia bisa connect ke internet, untuk buat bisa download FileZilla-nya itu kalian bisa pakai ini dulu ya, NAT. Jadi nanti itu buat ngontekin ke internet, kalian drag aja ini kayak gini, terus kalian pilih yang GNS3, terus kalian connect ke Ubuntu ini. Tapi sebelumnya kalian tambahin dulu di sini configure networknya, kalian tambahin adapternya ada 2 gitu. Nah kalau masih belum bisa ke connect, kalian setting di preference, terus kalian delete ulang ini kliennya, terus kalian connectin lagi ulang. Nah di sini udah connectin ke internet sementara gitu, jadi dia bisa searching gitu buat install Ubuntu. Nah di sini kalian tinggal cari install FileZilla FTP client in Ubuntu. Oke, jadi setelah kita install FileZilla tadi, nah kan di sini ada Ethernet NS4 ya. Ini kalian disconnect dulu, turn off. Baru kalian coba buka lagi yang IP kalian ini, terus kalau udah bisa kalian buka FileZilla-nya. Caranya di sini tuh FileZilla. Oke, udah. Terus kalian cari nih. Nah, di sini kalian tulis hostnya itu server tadi yang di sini if config ini 69.3, kalian masukin ke sini, terus username kalian masukin password juga, terus kalian quick connect. Nah di sini kalian langsung bisa akses folder yang di dalam sini. Nah di sini ada contohnya, kita udah bikin teks ini ya, text.txt ini. Nah ini kalian bisa download, kalian klik 2 kali. Nah itu udah nih successfully transferred. Nah kalian buka di file, coba. Nah ini text.txt ini tuh ada nama sama name kayak gitu sih. Nah, misalkan kalian mau bikin lagi, kalian bisa tambahin aja nano apa gitu. Terus di sini kan belum muncul nih, kalian pencet yang ini refresh, nanti dia baru muncul filenya kayak index.html ini kayak gitu. Bisa kalian buka, bisa kalian download juga. Begitu buat FTP. Kita lanjut ke next ya. Next kita Samba, kita bakal coba Samba ya. Kita nano
etc samba samba ya, smb.conf. Oh iya bener, itu etc samba / smb.conf. Udah, ini kalian, kita close dulu aja biar nggak berat ya. Oke, kita buka di sini lagi, kita scroll, pencet arrow bawah sampai paling bawah. Nah di sini di atas uncomment ini, aduh, kalian enter, terus kalian bikin kurung kotak ini, terus kalian tulis share, terus enter. Oke, bikin spasi 2 kali, terus kalian tulis komen sama dengan, coba, terus kalian lagi path home slash, jadi direktori Ubuntu servernya tadi kan direktorinya home slash, ini nama usernya, kalau kalian nama usernya siapa gitu kalian ganti, terus kalian lagi spasi 2 kali, yes. Dan ini buat settingan buat share ke kliennya gitu, jadi bisa dicari, terus ada read only, itu artinya cuman bisa dibaca, terus bisa kalian yes. Terus kalian bisa juga tambahin kayak write only atau apa, terus bisa guess spasi, oke, sama dengan no, terus create, wait. Oke, gini aja cukup. Terus kalian Ctrl X, terus kalian J, enter. Oke, udah. Terus kalian restart dulu ya, service smbd restart. Oke, ini udah. Terus kalian setting password smb pass, kalian masukin password, terus confirm. Udah, kalian masukin password, terus kalian buka kliennya, ini. Terus kita close dulu aja, buka file, buka, tulis connect to server ini smb. Nah di sini udah, terus kalian buka yang share ini, terus kalian masukin password yang tadi, terus kalian connect aja. Dari sini kita bisa akses file yang di server ya, yang di server, kan di server tadi ini ya, tuh ada index HTML sama teks kan. Nah di sini bisa kita akses. Caranya tadi ya, kalian buka other location, terus kalian masukin ini connect to a server, masukin aja IP address ini, terus kalian connect. Nah di sini kalian bisa ini klik tanda tanya ini loh, samba itu bisa bukanya smb titik 2 // terus masukin IP-nya. Sebenarnya bisa pakai DNS juga, tapi DNS-nya kita belum setting. Oke, gitu untuk samba. Oke, next kita bakal lanjut ke selanjutnya, tuh setting DNS ya. Jadi cd/etc/bin atau kalian bisa langsung, tapi di sini saya sarankan kayak gini, terus kalian ls. Nah di sini kita bakal setting yang name.conf.default zones. Nah kalian langsung nano name.conf.default zones,
kalian enter. Nah di sini kalian harus setting untuk ganti DNS. Dari sini settingnya itu nih, kalian enter aja. Kalian contoh yang di bawahnya ini, ketik zone, terus bentar ya, di sini kan masukin DNS-nya. DNS tuh tr texture ya, tr texture d.com kayak gitu. Terus kurung buka, kalian enter. Gue samain kayak yang bawah itu, type master titik koma file /etc/bin/db.texture terus titik koma kurung tutup titik koma lagi. Di sini kalian jangan typo kan nanti bisa error. Terus kalian zone. Nah ini kalian IP kalian balik. Oke. Jadi di sini IP-nya kan 69 terus 168.192 terus .in strip addr .arpa. Jadi kita mau replace yang di bawah ini sebenarnya sih. Nah kalian ikutin aja yang di bawah itu, terus sama type master etc db.192 kurung tutup titik koma kurung tutup titik koma. Oke, di sini udah. Kalau udah yakin gak ada typo, kalian bisa close save ya, maksudnya Ctrl X Y enter. Oke udah. Oke, habis udah kalian copy dulu. Jadi kita bakal copy isi dari db lokal ke db texture. Jadi cp db lokal ke db.texture. Kalian enter aja. Terus sama cp db.127 ke db.192. Nah, enter lagi. Oke, di sini udah. Sekarang edit nano db.texture di kalian enter. Nah, di sini kalian tugasnya ganti localhostnya jadi DNS. Jadi texture.com sama semuanya. Localhost ini kalian ganti texture.com ya. Oke, di sini udah. texture.com. Terus di sini kalian ganti alamat IP 192.168.69.3 9.3 tadi. Oke, di sini udah. Terus kalian Ctrl X aja. Kalau udah semua, Ctrl X terus Y. Terus enter. Oke. Bentar, aku pause dulu bentar. Oke, udah. Jadi kita sekarang ubah yang satu lagi. Tadi kan ada dua. Nano db.192. Enter. Nah, di sini kalian ganti ya. Sama kayak tadi. texture.com. Di sini juga texture.com gitu. Oke, di sini udah, di bawah juga. texture.com. Oke,
Oke, di sini kalian ganti 100-nya ini jadi angka terakhir dari IP. Jadi kan 3 ya. Terus 92.168.69.3. Nah, 3. Kalau masukin ke sini Ctrl X, terus kalian Y, Ctrl X terus kalian enter. Coba kita les dulu. Oke, udah bener. Nah, terus habis itu kita restart bin 9 ya. Service restart bin 9 restart, enter. Oke, ini udah. Terus kita langsung ganti yang nano etc slash resource.conf. Oke, di sini kita bakal nambahin name server. Jadi apa aja kita nambahin aja, kayak name di bawah tulisan ini name server, terus 192 masukin IP yang tadi dan titik 3. Terus habis itu masukin juga yang lain ya, kayak name server 10.0.0.2, terus name server 8888, name server 8844. Oke, kayak gini, kurang lebih kayak gini. Terus oke, udah gini, terus Ctrl X terus kalian Y ya, terus kalian enter aja. Terus kalian buat ngeceknya itu ns lookup texture.com. Oke, berarti surveil. Oke, jadi ternyata aku salah ngasih nama ya. Jadi sebenarnya tadi kan, bentar ya, ternyata ini salah semua. Jadi gini, kan di sini aku tulisnya trtechjardi.com ya. Nah, kalian cek lagi kalau masih kayak error gitu. Nah, di sini tuh cuma techjardi.com, jadi dia nggak mau connect, makanya ulang gitu, benerin gitu maksudnya. Aku benerin dulu. Oke, jadi setelah dibenerin semua tadi, kita ulang lagi service bin 9 restart. Habis itu kalian bisa ns lookup trtechjardi.com. Nah, di sini kalau udah bener tampilannya bakal kayak gini. Name terus addressnya sesuai. Itu sih. Oke. Sekarang kita coba buka di sini. Waduh, the moment of truth. techjardi.com. Oh shit. Sabar ya. Kini udah bisa. trtechjardi.com. Oke, sabar ya, kita close ulang lagi. Terkadang emang suka error. Oke, kayak gini berarti aku harus restart ini sih Ubuntu-nya lagi. Wait ya. Oke, jadi tadi setelah saya cari-cari, setelah nanya Asdos juga tapi nggak dijawab, jadi saya nemuin jawaban sendiri. Literally tadi saya nanya tuh kayak di Ubuntu tuh kan tadi error ya, jadi ternyata masalahnya itu bukan dari GNS-nya, tapi ternyata dari Windows ini, Windows sama Ubuntu ini. Nah, tadi saya nanya tuh malah disuruh pindah search-nya di Windows. Di Windows ternyata sama. Di Windows tuh juga nggak error. Jadi DNS itu nggak kedetek gitu. Jadi sebenarnya cara fixnya itu simple gitu. Jadi cara fixnya itu kalian masuk ke ini. Kalau di Windows dulu ya. Jadi kita masuk ke Windows, ini kita full screen karena mouse-nya agak susah. Oke. Nah, kalian masuk ke sini, Open Network and Sharing Center.
Nah, di sini kalian harus setting dulu nih. Buka local area no connection ini, terus properties. Di sini ada version 4, IPv4-nya. Kalian properties. Nah, di sini dia tuh nggak mau nampilin jadi dia dicari tr.techjar.com itu dia tadinya nggak mau nampilin. Nah, kan dia nggak mau nampilin nih. Nah, sebenarnya tuh kalian ubah di sininya. Jadi kalian ubah ya. Di sini tuh ganti jadi ini apa kok double. Oh. Nah, kalian tulis 192.168.9.3 atau si DNS si itunya tadi server. Oke. Terus udah aja close gitu. Terus kalian satu lagi. Nah, di sini udah bisa ya. Jadi kayak gitu cara fixnya. Kenapa dia error gitu. Jadi tolonglah kalau ditanya itu, kalau nggak bisa jawab ya bilang aja nggak tahu gitu. Jadi kan saya cari tahu sendiri gitu. Oke, gitu aja. Jadi itu buat benerin DNS-nya. Oke, next. Buat di Ubuntu itu juga sama. Pertamanya tuh dia bakal error. Kayak tadi, kayak yang di video sebelumnya itu dia error. Nah, ini kenapa bisa? Ini juga cara benernya sama. Kalian masuk ke setting. Tapi bedanya di sini dia nggak bisa di setting satu doang. Jadi name server nih IPv4-nya ini dia harus di setting kayak gini. Jadi ini server, misalkan kalian masukin satu doang nih, nanti tetap masih error. Jadi kalian harus kayak masukin yang 8.8.8 ini, 8.8.4.4-nya juga dimasukin. Nah, udah, terus kalian apply aja. Terus kalau udah nanti kalian tinggal ini aja di trtechjar.com ini. Terus kalian coba aja. Nah, kan udah bisa kayak gitu. Cara fixnya ya. Jadi saya kasih tahu nih. Saya cari tahu sendiri sih. Udah gitu. Oke. Terus next ternyata masih ada lagi. Setelah DNS. Nah, pokoknya DNS tuh selama dia ini udah kayak gini nih, artinya itu di Ubuntu server kalian tuh udah aman gitu. Jadi kalian gak usah cari-cari lagi typo itu, nggak perlu cari-cari lagi. Kalau tampilannya udah kayak gini udah aman. Terus kalian nextnya tuh cari benerin yang di kliennya. Di kliennya itu kenapa ada error. Jadi kayak gitu. Kayak better. Kalau di Windows 10 ini, nah jadi dia ke jaringan. Nah, ini tuh si server tadi. Nah, masalah itu ada di garis ini nih. Kenapa dia nggak mau connect gitu? Karena harus ada di preferred DNS servernya itu tadi. Udah gitu aja sih. Oke, next kita coba install ini ya, SSL. Oke, SSL tuh cara installnya kalian cd dulu home, terus kalian namanya kayak gini, terus kalian ketik A2 enmod SSL. Nah, ini sintak ini sebenarnya kalian cari di internet aja gitu untuk setting SSL kayak gitu, nanti ada. Nah, kayak gini kalian ikutin di atas to activate the new configuration you need to run. Nah, kita harus run itu service apache 2 restart. Oke, kalian enter aja. Setelah udah sip, terus next kita mkdir atau buat folder di etc apache 2 SSL. Oke, kalian enter. Oke, kalau udah, terus kalian ketik open SSL rec. Ini susah sih. X 509 derajat tuh apa ya? Wait. Oke, maaf tadi ada gangguan. Lanjut. Di sini open SSL rec strip X 509, terus habis itu strip nodes, spasi strip nodes, terus strip days 365,
new key RSA 2048. Terus keyout etc apache 2 SSL apache dot k out spasi etc apache 2 terus SSL apache crt. Kalian enter. Oke, di sini kalian disuruh masukin nama. Ya, ini bebas aja, misal kalian mau nulis beneran juga nggak apa-apa. Indonesia gitu misalkan. Ide. Terus full name, state, provinsi misalkan. Terus locality name, city misalkan. Itu. Oke. Common name, email address, gak usah. Oke, ini udah semua. Kalau udah, kita langsung lanjut nano etc slash apache 2 slash sites slash sites available slash default SSL conf. Oke, di sini kalian ke bawah sini. Tunggu susah. Di sini kalian spasi aja, terus server name kalian masukin tr texture di .com gitu. Terus titik koma 443. Terus di SSL engine ini kalian juga masukin lagi SSL certificate file etc apache 2 SSL apache .crt. Terus kalian enter, masukin lagi. Terakhir SSL certificate file etc apache 2 SSL apache key. Oke, ini semua template ya, jadi cuman copy gitu aja, ikutin. Jadi yang diganti cuman ini paling ya, tr texture di .com itu. Oke, kalau udah nggak ada typo lagi, kalian bisa enter. Oke, jadi kalian bisa langsung enter aja. Kalian enter, Ctrl X Y, enter. Oke, kalau udah ketik A2 inside default ssl.com. Nah, ini sama kayak tadi, kita ikutin service apache 2 preload. Oke, enter. Oke, udah. Oke, sekarang kita buka device bermasalah ini. Ini kalian buka ulang coba. Aduh, mouse-nya tuh susah banget. Wait. Oke, lanjut. Maaf banyak gangguan. Nah, di sini kalian ketik pakein S.
Nah kayak gini continue, kayak gini kan, certificate error. Certificate error. Oke, pokoknya ini udah bisa, artinya udah ada SSL nya. Kenapa dia udah ada, ya ini ada certificate errornya itu, kayak gitu sih untuk SSL tuh. Udah pokoknya kayak gitu intinya. Kalian bisa masukin yang TR texture tadi juga, ini udah bisa tuh. Ini yang HTTPS makanya dia kayak gini, yang biasa juga bisa. Terus kalian mau PHP my admin juga bisa. Udah gitu aja sih untuk videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada error-error, kalian bisa chat di komen, siapa tahu saya bisa cari solusinya kayak yang tadi. Jadi ya kebanyakan orang ditanya juga pasti jawabnya nggak tahu, terus coba yang lain. Tapi coba kalian troubleshoot dulu di Ubuntu juga, ternyata tadi bisa gitu, dan nggak harus pakai Windows juga. Kayak gitu aja. Terima kasih.